Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan puasa tubuh kita akan sehat. Mengapa menjadi sehat? Karena ada kesempatan untuk istirahat bagi tubuh kita untuk mengatur dan merestart ulang tubuh agar semua organ-organ tubuhnya berfungsi sedia kala. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, seperti yang sudah kita dengar selama ini, adalah supaya orang-orang yang berpuasa itu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah makanan dari ruh. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia itu terdiri dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ruh dan yang kedua adalah dimensi jasad. Ruh ini adalah diturunkan dari langit. Jasad itu adalah sesuatu yang dari bumi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Berarti jasad dari bumi, ruh dari langit. Yang perlu diingat adalah manusia yang terdiri dua dimensi, ruh dan jasad, ini kedua-duanya membutuhkan nutrisi atau makanan supaya terjaga, supaya sehat. Jasad tanpa ruh itu orang menyebut adalah mayat. Jasad kalau tidak ada ruh mungkin itu boneka. Dan sebaliknya, ruh tanpa jasad itu mungkin bisa disebut dengan hantu atau gondruwo atau yang lainnya sejenis atribut yang disematkan oleh masyarakat. Yang pada intinya manusia terdiri dari dua dimensi itu, kedua-duanya harus menyatu. Kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan. Jasad membutuhkan makanan dari bumi. Maka kalau jasadnya lapar, maka dia harus memakan. Makanannya adalah makanan dari bumi, mulai dari nasi, lontong, atau yang sejenisnya yang menyebabkan seseorang itu kenyang. Kalau kenyang, maka orang itu akan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan baik. Begitupun dengan ruh. Ruh itu juga membutuhkan makanan. Makanan ruh karena dilahirkan dari langit, maka ruh makanannya adalah dari langit. Sedangkan jasad makanannya dari bumi. Ruh makanannya dari langit itu adalah Al-Quran. Karena yang bisa menentukan ruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah menyebutkan, di situ Allah menjanjikan, Allah menguji, meminta janji kepada seluruh ruh yang ada, seluruh jasad yang ada di perut ibunya. Alastu birabbikum, kata Allah. Qalu bala, syahidnya. Allah menanyakan kepada seluruh jasad yang ada dalam tubuh ibu dalam kandungan. Lalu Allah meniupkan ruh pada saat kandungan itu usia 4 bulan. Maka kandungan ibu itu pada usia 4 bulan akan mulai bergerak. Karena setelah itu Allah meniupkan ruh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kedua-keduanya butuh makanan, butuh nutrisi. Karena antara jasad dan ruh akan saling tarik-menarik, akan saling berlomba-lomba untuk bisa mengalahkan
ruh dan jasad yang ada dalam tubuh manusia. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Quran, di dalam juz 30 itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan sukma kebaikan dan sukma keburukan. Beruntung bagi yang mensucikannya dan merugi bagi yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa. Fujur dan takwa ini sama-sama saling tarik-menarik. Maka Ramadan ini kesempatan manusia untuk memperbanyak makanan ruh. Kalau nanti makanan ruh itu tidak diberikan suplai seperti biasanya, maka yang akan lebih banyak nanti adalah jasad yang akan menentukan ruh. Kalau jasad yang menyetir ruh, nanti manusia itu akan menjadi manusia-manusia yang hanya diandalkan oleh nafsu, bukan oleh hati dan perasaan. Pada intinya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita harus memberikan porsi yang lebih banyak kepada ruh untuk memberikan makanan nutrisi pada ruh. Terlebih di bulan suci Ramadan, kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita bisa bersedekah sebanyak-banyak, bahkan Allah menjanjikan berlipat ganda ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan memberikan nutrisi makanan kepada ruh dengan porsi yang lebih besar, maka nanti jasadnya bisa dikendalikan oleh ruh. Jasadnya akan diatur oleh ruh, karena setiap ruh itu adalah suci dan murni. Karena itu datang dari langit yang bersumber pada petunjuk hidupnya adalah Al-Quran. Sementara di dalam manusia itu, kalau jasadnya lebih banyak mempengaruhi ruh, bisa jadi manusia itu akan menjadi manusia yang ingkar. Setiap hari yang dipikirkan hanya makanan. Karena jasad makanannya adalah dari bumi. Makanan sehari-hari yang telah kita sampaikan dan kita sebutkan di atas tadi. Pada prinsipnya, puasa adalah kesempatan untuk memberikan makanan kepada ruh kita sebanyak-banyaknya. Allah memfasilitasi 1 bulan penuh. Allah memberikan kelapangan dan kenikmatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini, agar ruh kita mendapatkan nutrisi makanan yang lebih baik, yang akan bisa mengendalikan jasad, yang insya Allah ujungnya target manusia yang bertakwa itu akan kita dapatkan. Selanjutnya akan menjadi orang-orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun, dan pada prinsipnya akan menjadi la'allakum yarsudun. Semoga Allah meridhai dan merahmati kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, wa akum minkum. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan berbuka puasa dengan orang-orang yang tercinta. Semoga Allah meridhai dan merahmati dan memberikan keberkahan pada hidup kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.